Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Uta dan Saya Rama, apa saya aku bocah. Enggak, aku selalu ngepetisin kon pasti bocah Iya. di konten-konten. Ya, Jadi kon aku usah bocah. kembali ke mana. Beo bocah acaha. Di sore hari ini kita akan membahas Ya. Dan iki trivia aja ya. apa-apa. Mixway sudah ada di daerah kita. Kau ngerti gak? Mixue ku apa sih membacanya? Mixu. Miso. Meso. Kayak miso, Oh. miso. Kan nek cek Chinese kan X, Y ku kan Jadi show. show kayak miso. I don't know, man. Soalnya waktu itu sempat didebatkan bro. Di beberapa konten TikTok tuh ada yang mengedukasi kayak gimana sih cara baca mixue itu bukan mixue tapi kayak miso, ngono-ngono. Kayak Iya, miso. lebih gampang Mixway, Bro. Iya, namanya juga lidah-lidah Indonesia emang apa ya? secara Kita kan hanya mengucapkan apa yang tertulis. Ya, Tertulisnya MIXUE. ya wes kita iku baca kan itu mixue, mixue kan. berarti gitu loh. Dan kan pernah nyoba mixue kan? Belum. 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 Iya sih mahal gak sih? Sorry. Mixue ku produk apa sih Bang? Es krim anjing, es krim. Aneka ragam es krim. Kayak Baskin Robin kan berarti ya? I don't know man. Pokok aneka ragam es Hmm. krim. Aku belum. Tadi sudah sampai depan tokonya Di atau Probolinggo, outletnya di Probolinggo. Hah? Tapi malas karena melihat antrian yang panjangnya sampai keluar. Karena pasti itu juga sambil dikontenin tuh. Betul. Mixue sudah ada di Probolinggo nih, Iya, kan biasanya dan ya. infonya di Keraksan sebentar lagi ada. Yes. Kalau murah saya akan ngambil. Ojo, ojo ngono ojo isi. Babi kan. Tak tuh non. Oke, thank you bro. Sak gerobak-gerobak. Bukan rombong Ya, ya. depan gawe mobil. outlet gini. Oke, kalau begitu kita akan bicara soal tentang teknologi, Pak. Kenapa? Tentang teknologi itu memang sangat meresahkan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena memang ada banyak sekali pengguna teknologi yang nggak ngerti caranya menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Contohnya seperti misalnya startup jual beli online, Ya. ya kan? Ini adalah satu revolusi yang bagus nih. Ya kita udah gak perlu lagi untuk beli langsung ke mall atau ke apa. Di online semuanya ada. Tinggal top up saldo, langsung aja tinggal check out. Ya udah kita sudah bisa mendapatkan barang tersebut. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak bijak atau malah mungkin terkesan tolil ketika menggunakan media sosial. Ketika menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya contohnya adalah ketika sudah check out nih barangnya, kemudian diantar, loh saya nggak merasa beli barang. Tapi di story-nya Anda yang membeli gitu loh. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Itulah kemudian yang membuat pada akhirnya banyak sekali event-event COD, Pak. Cash on duel. Iya. Oke, berarti sekarang kita akan membahas tentang teknologi dan penggunanya. Iya, dan penggunanya. Itu kan dua hal yang berbeda Iya, dong. kita akan membahas pengguna tolol yang sebenarnya bukan tolol, tapi mereka hanya tidak siap saja sebenarnya Menerima dengan kemajuan itu ya. perkembangan teknologi Iya. yang begitu pesat sekarang. Iya, Mereka benar. tidak siap. Contohnya aku sendiri. Hah? Kau nero ndak? Nek Alfamart karo Indomaret iku iso diantar ke rumah. Serius? Kan ada kan? Iya Ada kan? Oh, emang ada aplikasi ini saiki? Ada. Oke, apa sistemnya gimana Ada. tuh sistemnya? Kalau Indomaret aku aplikasinya ada, tapi Ah. aku belum pernah nyoba. Oke. Kalau Alfamart ada. Namanya Alpha Gift. Alpha Gift. Alpha Oke. Gift. Jadi kalian bisa pesan melalui Alpha Gift itu nanti diantar dari Alfamart terdekat dari tempat Anda memesan. Wow. Aku sudah beberapa kali mencoba. Dan diantar. Diantar. Serius? Waktu masa-masa promo, Hah? waktu masa-masa promo kalian bisa beli dengan nominal berapapun, Hah? itu nanti diantar. Wow. Kalau tidak salah tanpa biaya tambahan. Maksudnya gak jauh biaya ongkir? Iya. Oh, wow. Gak ada. Wow. Nah, cuma sekarang setelah aku coba lagi, kalau tidak salah itu minimal harus 50.000. Baru free ongkir. Enggak, baru diantar. Oh, diantar. Ya, Nek, jadi tuku-tuku iki, Pak. makanya waktu ini kan kon mek tuku 3.000 delok diterno kan bangsat. Iya, bisa, iya, gitu. iya, Jadi minimal 50.000 baru Oke, diantar. oke, Nah, oke. Wow. Itu kan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat gitu loh. Nah, sekarang adalah dampaknya Iya, dari perkembangan teknologi yang sepesat itu adalah kita jadi malas keluar rumah. Iya, benar sih. Jadi orang-orang yang ansos, orang-orang yang introvert, Iya. itu sangat didukung sekali dengan perkembangan aplikasi iki ya. Mungkin mereka bahagia. Iya, Atau mungkin ini juga salah satu dampak Covid yang positif ya. Oke. Jadi semua startup atau perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai mengembangkan teknologi mereka
dalam sisi customer service. Ya, ya, ya. Jadi mereka tetap bisa berjualan meskipun dari rumah saja. Ya, berarti yang kemudian difokuskan dari orang-orang itu adalah tentang servisnya. Iya, Jadi pelayanannya ditingkatkan lagi sehingga membutuhkan banyak sekali alternatif pembayaran atau pembelian Iya. seperti itu. Tapi tentu saja kalau ada positifnya pasti ada negatifnya. Oke. Satu mungkin ya orang-orang jadi lebih malas keluar rumah. Ya, benar sih. Sekarang apa? Kamu mau makan, GoFood. GoFood. Kamu mau nyemil, AlphaGift. Alfagif ya. Kamu mau beli barang, Shopee. Iya sih. Wah. Bahkan sekarang di TikTok, Hah? live di TikTok itu sudah banyak orang berjualan, bro. Iya, iya, iya. Jadi mereka promosinya melalui TikTok. Mm. Jadi DE menjajakan belanjaannya melalui live TikTok. Iya, benar banget. Dan istri saya Kenapa tuh? salah satu orang yang terpengaruh dan menjadi korban. Akhirnya tiap hari dia nonton live TikTok orang jualan anjing. Ya kon tuh kok lah bangsat. Iku kok aja kertas kayak kon bangsat. Iya, enggak. Nah, kalau masalah membelikan atau beli whatever. Ya. Tapi kan dampaknya adalah dia semakin leye-leye kon kerudung teko, leye-leye kelambi teko, leye-leye pakaian teko kan. Jadi kita kurang gerak gitu. Ya, loh. itulah kemudian bagi aku sendiri adalah yang paling berjasa di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang bertugas mengantarkan barang itu. Betul. Kurir-kurir itu sangat berjasa loh sekarang loh untuk kita. Jadi buat kalian yang males-malesan di rumah, itu udah benar-benar kayak di servis sama kurir, tinggal kamu duduk-duduk aja, kurir datang udah tinggal tangan, tinggal difoto udah selesai. Masalahnya adalah banyak sekarang kasus-kasus kurir-kurir yang pada akhirnya itu Pak banyak masalah juga di luar. Kayak misalnya sudah diantarkan barangnya ke rumahnya nggak mau bayar. Pas kemudian ada lecet dikit, kemudian udah dibuka nih packingannya, kemudian nggak mau bayar. Kan kasihan juga gitu loh. Itu loh yang aku kemudian beranggapan bahwa Mbak Yo kalau misalnya kalian mau belanja online misalnya atau mau beli-beli apa di online, ya kamu harus ngerti dulu aturannya. Jangan langsung kemudian tinggal check out pas kemudian ketika barang datang kan tidak sesuai dengan ekspektasi, kamu gak mau bayar. Kan kasihan juga toh. Kan, Iya, karena itu kan bukan tanggungannya kurir gitu. Tapi tanggung jawabnya pihak Pak Yo apa? Ya enggak. Kios. Oh enggak pihak ini lapaknya ya. Iya. Aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Lazada dan segala macamnya itu kan cuma sebagai jasa Wadahnya wadah aja, Ya, wadah ya. untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu ya, loh. benar, Mereka cuma memfasilitasi mereka Iya. biar gampang berbelanja gitu loh. Iya. Bukan tanggung jawab mereka kalau ada kerusakan barang atau segala macamnya. Iya, Itu tetap benar, tanggung benar. jawab dari penjual. Dan masalahnya atau tokonya. orang-orang nggak tahu itu. Betul. Akhirnya yang disalahkan adalah kurir yang nganterin gitu. Banyak loh. orang-orang tolol yang mengira bahwa Shopee itu adalah mall. Iya kan? Shopee itu bukan mall anjing gitu loh. Shopee itu cuma wadah kalian mencari barang. Iya, benar. Itu aja. Benar. Dia cuma bertugas mempertemukan kalian dengan barang yang ingin kalian beli. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kalian mau komplain, jangan komplain ke si Jangan- kurirnya. Jangan komplain ke kurir Iya, gitu loh, apalagi sampai barangnya sudah dibuka dan tidak mau Iya. diterima dan tidak mau bayar. That's fuck, man. Itu kan pada- mungkin Hah? ada ya. Aku juga sempat lihat ada beberapa kurir yang baik kayak kurir ini tahu nih kalau ini penipuan. Oh, wah. Jadi si ibu tuh pesen blender. Nah. Tapi yang datang kotaknya segini. Oke, Terus kurirnya bilang, "Bu, sepertinya sampean ditipu. Sudah tidak usah dibayar. Oke. Ini dikembalikan saja. Oke. Nanti saya kirim lagi ke Ah. penjualnya." Gitu. Ah. Oke, nggak Ya, ada masalah ya, sebenarnya ya, kan. ya. Tidak ada yang dirugikan. Masalahnya adalah kalau barang itu sudah dibuka. Iya. Dan karena tidak mungkin jika barang sudah dibuka, kurir membawanya lagi ke kantor. Karena itu jadi tanggung jawab kurir. Iya, Gitu loh. bener. Jadi kayak tanggungan-tanggungan orang-orang nih yang tolil ini ya, ya akhirnya kurir juga yang harus menanggung gitu loh. Makanya kasus terbaru kan sampai mengancam nyawa Iya, benar gitu loh. sih, benar. Ada salah satu kurir online shop yang mengantar barang di daerah mana gue nggak tahu. Dia ditusuk, Bro. Ditusuk oleh seorang bapak-bapak yang tidak mau menerima barang yang sudah entah siapapun dari rumahnya yang beli ya. Iya, Entah itu istrinya atau Iya, anaknya iya, kan iya. kita nggak tahu gitu. Iya. Dia ditusuk sampai masuk rumah sakit. Wah. Kan Dan tolol. kemudian apa nih? Organisasi kurir Indonesia bergerak kah? Atau I don't know lah. harusnya loh ya. Iya. Karena ojol aja tuh ada ini Pak, Ada kayak organisasinya. organisasinya, kayak guestnya gitu. Harusnya kurir-kurirnya harusnya ada gitu untuk Ya. support
satu sama lain gitu loh. Ya, susah. Tapi masalahnya gitu, apa namanya, kalau misalnya nih di keluarga kalian, kalau ada yang udah mulai install aplikasi-aplikasi kayak Shopee atau Tokped, tuh kalian harus di ini nih, harus di apa namanya, warning juga gitu. Masalahnya kalau misalnya disuruh beli sesuai kebutuhan, kalau misalnya gak suka ya jangan dibeli. Kalau gini kan repot juga, Pak. Sebenarnya kalau kataku ya, masalahnya itu ada dua. Kalian punya orang tua kolot atau kalian punya anak yang terlalu bebas megang gadget. Ya, Gitu loh. Kalau kalian punya orang tua kolot yang beli tapi tidak tahu, nggak tahu apa ya, nggak tahu sistemnya ya. iya dia tidak tahu sistemnya, dia pikir kalau kita check out, Ya. itu kita cuma bisa lihat terus kebalikan. Gitu. Bangsat. Ya, oke, terus. Ada. Karena faktanya adalah generasi di atas kita itu banyak yang tidak tahu tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Kecuali orang kota ya, mungkin orang Ya, kota tahu kota, semua. ya. Tapi orang-orang daerah tuh banyak yang tidak tahu bahwa sistem COD itu adalah cash on delivery. Iya. Jadi barang datang langsung bayar. Langsung bayar gitu loh. Benar. Jangan dibuka dulu. Iya, gitu jangan loh. dibuka dulu, benar. Atau ada kasusnya anak-anak kecil yang terlalu dibebaskan memegang gadget. Jadi Iya, dia check out sembarangan gitu loh. Padahal pakai Shopee Pay-nya orang tuanya. Gitu. Iya. GoPay-nya orang tuanya. Ya itu loh maksudnya. Kalau misalnya kalian nggak siap menerima kemajuan itu, nggak siap menerima apa namanya berbagai macam aplikasi yang memudahkan kalian di rumah, ya jangan dipakai Iya, gitu. iya. Atau enggak, kalau mau pakai harus diajarkan dulu sama orang tuanya, misalnya kayak ini loh penggunaannya seperti ini. Kalau kamu beli barang ini, berarti kamu harus bayar. Jangan dibuka dulu package-nya gitu. Jadi ya tidak menyusahkan kurir dan akan terus memutar roda ini Pak, industri apa online kita gitu loh. Tapi kalau menurutku sih mending sistem COD itu dihapuskan. Kenapa? Tapi kan itu kan salah satu alternatif pembayaran yang menurut aku dan mungkin bagi kalian juga memudahkan toh. Karena semakin banyak kasus seperti itu semakin meresahkan aja. Iya sih, kasihan juga kurirnya ya. Kasihan kurirnya Iya, gitu loh. iya, Atau di sebelum pencekotan Iya. yang entah dibaca atau enggak ya, kasih apa ya, kayak panduan notice, warning atau iya, notice iya, segala iya, macamnya lah, iya, iya. kasih dulu Disclaimer, gitu. disclaimer. disclaimer Iya, bahwa iya. hukumnya seperti ini Ya. ini gitu loh. Enggak mungkin ini jadi salah satu solusi ya, bahwa kaitkan aja ke masalah hukum gitu loh. Iya, masuk gak sih? Bisa dihukum aja gitu loh. Iya. Karena kan kalau kurirnya yang setiap dibuka dia mau dibayar suruh ganti Iya kan. benar sih. Mungkin karena juga Kasihan masih kurirnya. gak ada dasar hukumnya sehingga mungkin masyarakat ya udah seenaknya aja gitu. Tapi kalau udah mungkin pemerintah mendengar keresahan ini dan dibuat dasar hukumnya gitu, kayak mungkin orang-orang ya akan. Tapi itu kebijakan toko online masing-masing. Iya sih Susah sebenarnya. juga gitu loh. Atau kita buka itu aja. Mungkin ada entrepreneur di luar sana yang ingin membuka sekolah sosial media gitu. Harusnya sih ada ya. Sekolah digital yang membahas tentang ya yang sederhana-sederhana gitu. Iya. Jangan berpikiran bahwa semua orang sudah bisa kok gitu. Enggak semua orang ngerti dan Semua orang bisa menggunakannya, tapi gak semua orang bijak menggunakannya. Iya, Itu yang jadi problemnya gitu loh. Karena kalau sekarang ya, kalau apa namanya tadi bilang bahwa ada kemajuan tentang teknologi, itu memang benar harus ada edukasi lebih terhadap orang-orang yang memang ketinggalan banget sama teknologi, sehingga memudahkan dia untuk lebih wise, lebih nyaman menggunakannya sehingga tidak merugikan siapapun gitu loh. Iya. Sekarang coba deh, ada berapa kasus kurir-kurir COD di luar sana yang yang masalahnya ada yang dibentak-bentak lah, ada yang ini sama ini Pak, iki traumatiknya kurir ini sama kayak ini tukang apa nagih gitu, Tukang nagih utang. lagi utang. Serem bangsat, serem orang-orang koperasi gitu, Bu bayar bulanan, tidak mau apa-apa kan gitu loh sekarang tuh. Kalau aku sih tetap setujuan hapus COD lah. Ya. Sebenarnya kan COD untuk menghindari penipuan kan, sebenarnya kan. Jadi kalian tidak harus bayar dulu tapi barangnya tidak diantar. Itu kan salah satu solusinya ya pakai COD. Tapi kalau kebelakangan ini jadinya seperti ini ya wes. Aku sempat dengar cerita temanku, itu kan jadi kurir Shopee nih nggak salah, aku lupa. Dia nganterin tuh sampai ke ini Pak, pelosok-pelosok daerah gitu loh. Dia juga aku sempat dengar bahwa ketika ada barang yang salah itu ya akhirnya dia juga yang harus tanggung Pasti, gitu loh. pasti. Sampai akhirnya dia ya itu merelakan beberapa bagian sepeda motornya yang rusak karena medannya, Bos. Medannya nggak semulus dan selancar kota ya, Iya, karena masih berbatu dan segala macam gitu loh, berlumpur. Jadi aku ngerti lah keresahan para kurir ini. Jadi kalau misalnya ngelihat beberapa video yang kemudian kontennya adalah kurir yang bermasalah, kemudian dia bentak-bentak, apalagi yang kata tadi
sempat sampai ditusuk. ditusuk. Itu wah sedih banget gitu loh. Makanya kalian tuh apa ya mengedukasi masyarakat kolot tuh gimana, Pak? Kayak, nggak usah dikasih HP gitu loh. Terus dikasih HP emang Iya. anjing. Tapi susah bro. Ah, Ayahku aja tuh dia perlu HP untuk ngakses kayak BPJS ketenagakerjaan. Terus absen pakai HP. absen perusahaan sekarang pakai HP. Dia harus Online ya? kirim foto, terus cek segala macamnya sudah lewat HP. Sedangkan ayahku bukan orang yang begitu mengerti tentang teknologi atau begitu mendalami tentang teknologi gitu loh. Jadi agak susah ya. Bukan direpotkan, tapi memang kita harus terlibat secara intens untuk menjaga bahwa ayahku gak salah-salah. Berarti tugas para generasi milenial nih. Betul, untuk mengajari orang tua mereka Iya, gitu loh. benar. Masalahnya adalah generasi milenial kan nggak selamanya pinter. Ya benar. kan? Iya benar. Ada beberapa generasi milenial yang tolil-tolil juga. Ya itu ya Iya. contohnya iki Pak, banyak misalnya netizen yang komen-komen sing nggak difilter, Iya. akhirnya apa namanya wes aduh ya itulah kayak gitulah. Yang kasus terbaru kan ngerti gak sih yang sempat ini viral tuh ada anak SMP yang joget dance gitu yang keren banget nek kataku. Balet itu. Balet ya? Balet. Iya itu yang pokoknya. sempet- Men, itu diundang Agnes mulu, men. Iya, karena dibela Agnes semua. Karena waktu Iya. itu kan sempat dikritik kayaknya kayak dikritiknya kayak merusak generasi muslim apa remaja Iya, apalah padahal gitu. padahal dia Kayak gini gitu loh. Gini. Ah, Joget TikTok ditonton. tapi Tapi joget mereka yang bener-bener bertalenta enggak gitu loh. itu atlet loh, itu atlet dance. dia Iya, tuh. bukan dance, man. Itu balet, man. Enggak, ya maksudnya cabangnya, Pak, cabang olahraganya itu dance kan, menari gitu. balet, Cuk, iku. Bukan, Salsa bukan. deh. Iya, pokoknya gerakan yang lincah. Iya, Gitu, dari salsa. Iya. Dari salsa, iya. Cowok cewek itu bagus Cowok-cewek loh. itu bagus. Kalau Diundang Agnes Mo, sih. iya, karena dibela juga, karena Agnes Mo juga mengatakan ya ini prestasi mereka gitu. Jadi kalian tuh yang masih kalian tuh yang main medsos gak punya otak tuh gak usah lah. Kalian cuma cukup scroll aja, gak usah komen gitu loh. Kalau Iya. pun Mending kalian nontonin ibu-ibu mandi lumpur. Enggak, jangan. mandi lumpur. Aku sempat kepikiran ketika mandi lumpur juga kayaknya menguntungkan. Mandi lumpur udah mainstream, bro. Kita mainstream. Mandi apa sih nggak mainstream berarti? Anda mandi abu. Apa itu? Astagfirullahaladzim. tapi pengalamanmu ketika ketika bertransaksi online dalam hal ini mungkin beli online lah ya. Apa sih pengalamanmu sekarang? Apakah so far mereka udah melaksanakan dengan baik, entah itu dari tokonya, entah itu dari pelayanan pengantarnya atau gimana? Kalau penyedia jasanya oke ya, kayak Shopee, Lazada itu oke lah. Tapi kita kan nggak bisa tahu tuh toko yang nipu dan enggak tuh. Iya. Jadi COD membantu sebenarnya. Membantu banget ya. Tapi berhubung aku sudah ngerti sistem COD kan, jadi ya wes barang datang ya wes bayar. Kalau udah cocok kita komplain ke tokonya gitu aja. Tapi aku gak pernah sih sejauh ini aku beli online tuh gak pernah COD aku ya. Nah, aku COD. Kan selalu COD. Nah, aku selalu COD soalnya males men, kayak males pisan sebenarnya kayak transfer dan segala macamnya. Tapi aku tetap setuju COD dihapus. COD. Tapi aku udah belonjo. Tapi kadang-kadang ya Pak, sing aku mangkel ya, kadang-kadang ya nek misalnya jual beli online tuh kadang-kadang ketika barang datang tapi gak konfirmasi ke aku si Pasti kurir. confirm, bro. Ada yang enggak. Ya mungkin karena ngelihat ada orang di rumah ya, jadi mungkin udah nih selesai nih barangnya. Enggak, masalahnya nomor yang ente masukkan ke Udah benar. Enggak, pasti confirm, Udah bro. benar. Enggak, ada yang enggak waktu itu. Ada yang enggak. Jadi ada beberapa yang memang konfirmasi, Mas, barangnya udah datang ya, diterima sama adiknya atau apalah, atau dititipkan ke ini. Ada juga yang enggak kadang-kadang yang pas, "Boh, ini barang datang ya, guys?" Tiba-tiba udah ada di depan pintu gitu, di pintu rumah gitu loh. Aku yang sebel kayak gitu. Itu kan harusnya ada di aplikasi Shopee-nya dong. Lah iya. Bukan kurirnya yang bertanggung jawab untuk memberitahu ente. Lah iya, Itu enggak, adanya kan di aku aplikasi. ngecek kan udah dinyatakan ke tempat tujuan. Iya. Misalnya kan biasanya kayak gitu tuh kan udah biasanya ya beberapa menit kalau udah sampai ya paketnya udah datang nih, tetap mana Oh gitu, enggak, biasanya. mungkin karena ente gak COD. Hah? Iya, karena kau enggak COD, Hah? jadi kan kurir merasa tidak perlu memberitahu karena dia tidak perlu menerima uang kan. Oh, jadi tinggal langsung Yang taruh aja gitu loh. tapi Ya ada masalah. Tapi ya sejauh ini ya bagus-bagus aja ya. Kalaupun misalnya aku gak ada di rumah nih, barang tuh kayak dititipkan ke siapa atau Ya, enggak pasti ke disembunyikan tetangga kemana gitu. gitu, dan mereka, "Mas, aku taruh di bawah Ya. tikar ya," gitu. Jadi itu itu bagus lah, udah bagus banget sebenarnya. Jadi apa ya mungkin karena kita ngerti aja sih, Nah, Pak. Karena beda-bedanya kita adalah kita iya ngerti karena gitu. kita ngerti tentang penggunaannya dan tata cara
apa ya tata cara soal digital bertransaksinya. Jadi dengan baik gitu. Jadi kita ya so far ya kita anggap baik-baik saja. Sejauh sih. ini kon wis tau nganggo apaan? Aku Shopee tok aku sih, gak pernah yang Kakak lain. yang lain? Gak pernah. Alphagift, GoPay, Gak pernah. Gojek, Gak pernah. Dana? Dana pernah. Dana? Dana pernah. Shopee, nah aku online Shopee. Pesan-pesan tiket online? Gak pernah. Bioskop men. Oh iya bioskop Tix ya, kita pakai Tix Tix. ID, Ya, ya. ya itulah. Jadi benar-benar ngebantu tuh. Jadi kayak wah, Bahkan booking tempat pun online sekarang. udah tempat apa? Aku booking koyo booking hotel itu online sih. Di Traveloka. Iya, Kita nyebut nomor TKP. Kita by the way, kita apa-apa. gak di-endorse ya, guys. Bahkan transportasi umum itu kebanyakan sudah online. Kayak kereta, pesawat, jadi kon wis booking dhisik gitu loh. Takutnya ya, Pak, karena ini online semakin maju, takutnya lapak-lapak pinggir jalan toko-toko pelacangan online. Wah, harusnya pakai barcode dong. Iya sih. Sekarang kan kayak di Cina kan Iya, Jepang, Korea, Jepang, Korea, barcode Cina semua, sudah gila. pakai barcode semua. Bahkan pengemis Iya. pakai barcode anjing. Pakai gila, pakai apa? Iya. Name tag gitu Pakai anjing. name tag, pakai barcode dia. Gila. Iya, karena ya Mereka maju lah, Cok, beda sama kita, enggak. bangsat. Ada baiknya juga, Ji. Jadi pemerintah gak perlu bolak-balik nyetak uang baru yang mana bikin bingung kan. Uang Iya. baru lagi, Kan uang baru dikasih lagi. loh. Itu, suruh aku dulu. Uang Iku, baru lagi. sorry, iku beda loh, ukurannya. Ukurannya beda. Ya? Jadi kan kalau uang digital sudah umum dan bisa dipakai oleh masyarakat umum, uang baru kan nggak perlu ada terus gitu loh. Hampir tiap tahun ngeluarin uang baru buat apa? Iya, iya. Dan aku baru tahu ya, ternyata untuk mencetak uang itu ini vendor pisan, ono IT Iya. pisan, ono perusahaan yang memang Iya. melayani jasa Pencetakan cetak uang, ya? Iya. Iyalah. Gila Pasti sih, ada, pasti gila sih. Memang apa namanya sekarang tuh kalau misalnya kalian apa ya sekarang tuh tinggal gini sih antara jari-jari kalian dengan otak kalian tuh harus saling Sinkron, sinkron. ya. Jangan nggak sinkron gitu loh. Kalau udah nge-lag nih jangan paksakan jari kalian untuk berkomentar atau check out apa jangan gitu loh karena itu juga nyusahin kalian sendiri gitu. Sedangkan masyarakat kalau misalnya di selas lain apalagi masyarakat bawah ya itu pasti defense-nya mati-matian, sumpah mati-matian dan pada akhirnya kadang-kadang kalau di-upload di medsos tuh netizen tuh pasti kebanyakan ngebela masyarakat-masyarakat yang bawah lah gitu. Biasanya kayak gitu sih. Iki yang terbaru iki menurut gua aku sempet kasus debt collector Apa aja? Oh yang ini. yang nagih waktu hujan-hujan dia mau narik sepeda, narik sepeda nasabah, tapi istrinya teriak-teriak, Maling. jambret. Oh jambret. Iya itu. Men, konseng jambret. Nek debt collector aku sih banyak iki sih sebenarnya kayak aturannya juga gak begitu jelas debt collector sebenarnya ya. Menurutku aturan apapun yang dipakai menurutku sah-sah aja untuk menagih utang dengan cara apapun. Iya kalau misalnya Kecuali kekerasan ya, kecuali Iya, kekerasan. iya, Oke, iya. kita bawahi kecuali kekerasan. Tapi kalau narik motor di jalan menurutku oke aja. Iya iya iya. Iku resiko men, nek kon wis nunggak 5 bulan 6 bulan ndak bayar. Iya tapi anu Pak debt collector kebanyakan banyak masalahnya emang. Maksudnya dari segi hukumnya juga kadang-kadang ada gak jelasnya sebenarnya ya. Ya Katakan. tinggal kita pastikan aja debt collector yang melakukan tugas itu legal atau Iya, ilegal iya, itu betul, aja betul. sebenarnya. Kalau selama dia legal punya badan hukum, Iya. Iya pokoknya intinya anti kekerasan. maksudku jangan playing victim untuk si penghutang ya. Iya. Jangan playing victim terus teriak jambret. Iya. Padahal Anda yang salah gitu kan. Oh, gitu loh, men. Iya benar. Anda itu punya utang, tidak mau bayar, tapi Anda marah-marah. Iya. Gitu loh, kan. Salah Anda. Iya salah Anda. Jangan Tapi kadang-kadang ngerti gak sih Pak? Kadang-kadang emang pinjol ya jasa utang online ya. Nah. Itu juga kadang-kadang aku mikir kayak anjing. Ada lagi nih gini. Dia tuh kreatif. Ini aku ya, pinjol tuh kreatif. Jasa online utang itu kreatif karena mereka ngerti kebutuhan masyarakat sehingga disediakanlah jasa seperti itu. Tapi kadang-kadang aku mikir bahwa gara-gara Anda juga nih banyak orang-orang yang kemudian terjebak gitu loh. Tapi gini gak sih bro? Gak mungkin ada wadah kalau gak ada yang butuh. Ya itu Iya. tadi kataku. Iya. Terlepas dari masalah bunga yang melebihi aturan atau segala macamnya, kalian sudah setuju di awal. Iya benar. Berarti kan kalau ada masalah di belakang kalian tidak baca di awal, gitu loh. Sama seperti ya kita kembali lagi bahwa kalau misalnya kalian mau check out tuh baca deskripsi. Iya, kita Gitu nggak loh. bisa 100% menyalahkan media yang melayak memberi Iya. layanan Iya, gitu loh. iya, Kita iya, nggak iya. bisa menyalahkan mereka 100%. Iya benar. Terlepas mereka menagihnya dengan kekerasan atau segala macam, yang mana salah memang, tapi Iya. nggak bisa memang. Dan juga ini juga masyarakat juga benar-benar penting kataku untuk
mengajukan ketika ada beberapa barang misalnya atau beberapa toko atau beberapa kurir yang memang ya servisnya nggak baik misalnya. Ya itu kan kalian juga harus Kan ada sistem rating toh. ya rating. Makanya masyarakat sebenarnya juga berperan penting Pak dalam menciptakan good service ya, pelayanan baik bagi dari kurir kepada konsumen gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian juga ikut Ya pengen berarti merasa- berarti jangan hanya ada customer service ya. tapi harus Ada company service juga. company gitu. service. Hah? Ya mesti kita menservis company itu juga gitu. Ya kan feedbacknya kan kita gitu. Tapi kan sejauh ini aku pengen tanya. Sejauh ini kan ketika belanja online ya, kan biasanya nggak ratingku berapa? Oh, ini aku fair-fairan. Berapa? Nek kurirnya, kalau kurirnya pasti aku kasih 5. Hah? Soalnya itu bergantung dengan pekerjaannya dia. Kalau Iya, kita iya, kasih iya, 1 kan dia tidak bisa kerja Iya, lagi. iya, iya. Tapi tokonya yang jual makanan, kalau menurutku gak enak, tak kasih bintang 1 aja. Nah aku ya jujur ya, selama ini aku belanja online ya, aku selalu ngasih semua tuh 3 bintang 3, serius sampai sejauh ini aku Apa kono? nggak tahu, aku kayak gini Pak, 3 aku masih middle lah. Enggak, nek aku fair-fairan. Nek menurutku makanan yang dikirim enak ya biasa enak. Iya, iya, 5. iya. Kalau gak enak ya 1 men ngono. Iya I don't ya itu care gitu. itu rating kadang-kadang sesuai dengan Iya, ya sih. tapi kalau kurir aku pasti kasih 5. Iya, karena- Kenapa? Karena dia berhubungan dengan pekerjaannya. Iya. Kan nggak mungkin toh. Kalau toko kan kalau dia dapat rating 1, ya aku nggak tahu sih itu berdampak atau enggak. Paling enggak kan dia masih bisa jualan. Iya, tapi kalau kurir kan nggak bisa kerja pada hari itu. Apalagi kalau gak salah kan sempat ada berita di mana Shopee apa-apa aku kan mem-PHK beberapa kurir. Ya Nggak salah. masalah apa kan? Iya masalah apa jangan juga. Karena ada yang ini juga dan juga ini Pak apa namanya? Sekarang tuh kata teman ya yang itu tuh jasa apa namanya? Apa? Pengatur online. Jasa apa? Jasa pengiriman online lah apa? Yang kan banyak sekarang nih merek-merek. Nah, itu persaingannya ketat banget, men. Iyalah. Ketat banget Iyalah. sekarang industrinya. Kalau misalnya kalian nggak pintar-pintar, kalau misalnya mereka ya nggak pintar-pintar nyari apa ya, nyari mungkin pelanggan atau mungkin apalah itu Sekarang akan hancur, Cok. bahkan sekarang kan kayak hampir setiap daerah itu punya transportasi online sendiri kan? Hmm. Kalau udah salah. Jadi daerah ini yang berkuasa, daerah sini Oh, ini yang dibagi-bagi berkuasa, gitu ya, ya. jalur- Enggak, kalau Gojek kan umum. Ya, Se-Indonesia, Gojek, Grab sudah se-Indonesia. Tapi tiap daerah tuh kadang Jawa Timur ada apa? Serius? Ada men, gitu loh. Kita apa? Jawa Timur ada apa? Oh, lali aku. Pokok ada lah. Ada, pasti ada gitu loh. Ebus. Ja- Jatim Jack. Jatim Jack. Jadi dia ojek sejatim. Iya. Jadi iya, kan iya. neng Surabaya numpak ojek tuh gini aja. bangsat. Mungkin itu aja lah ya pembahasan kita kali ini tentang dampak Kemajuan teknologi terhadap orang-orang tolol. Bagi aku tiga. Iki judul skripsi bangsat Yes. dampak apa? Enggak, fokus kita kan sejauh ini di ekonomi aja sih Iya, sebenarnya. di ekonomi. Masalah jual beli online. Ya, gitu. dan juga- Bijak-bijaklah berjual beli online. Iya, dan juga ya kita juga sempat singgung medsos juga. Jadi kalian juga bijak-bijak untuk inilah share atau apalah Iya. gitu. Jadi kalian tuh kontrol gitu loh. Kalau misalnya nggak punya Iya wes. Kalau kalian tidak punya akal yang cukup, jangan menggunakan sosial media iya, itu aja. benar kalau begitu. Oke dah kalau Udah. begitu kita berdua mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngopi nih berikutnya. Kayak gitu masa ngopi nih. Kita ngopi nih. Iya. Kita selalu ngopi nih, Pak. Kita apa? Konten mana sekarang yang bertahan kalau nggak ngopi nih? Kembali berjumpa lagi nanti di ngopi nih selanjutnya. Iya. Oke. Oke, udah. Bye.